Terima kasih Dr. Agus atas review atau overview mengenai peranan beta blocker pada hipertensi. Tentu banyak pertanyaan, tapi saya mau ingatkan kepada teman-teman dan saudara sekalian bahwa saudara-saudara atau teman-teman sekalian bisa melakukan tanya jawab melalui Q&A. Jadi jangan disia-siakan pertanyaan mengenai pertanyaan praktis mengenai hipertensi maupun heart failure. Saya kira sih pertanyaan nanti sesudah pembicara kedua saja kita tunggu ya, dan untuk kesempatan ini kita berikan kepada Dr. Benny. Dr. Benny adalah anggota kita ya, bekerja di Rumah Sakit Bina Waluya sebagai staf senior di rumah sakit kami. Dan pada sore hari ini beliau akan berbicara mengenai management of chronic heart failure, the role of beta blocker. Silakan, Dr. Benny. Terima kasih, Dr. Munawar. Selamat sore sekalian, Dr. Agus juga. Ya, senang sekali kita bertemu lagi untuk webinar edukasi ini dari Rumah Sakit Bina Waluya. Saya akan share screen dulu ya. Kelihatan ya? Slide-nya ya. Ya, ya. Ya, baiklah, pada sore hari ini saya akan meneruskan presentasi mengenai penanganan pada pasien-pasien heart failure dan role dari beta blocker. Ya. Ini outline dari yang akan saya diskusikan. Jadi kita akan lihat guideline terbaru dari ESC dalam penanganan dan diagnosis dari heart failure, kemudian role dari beta blocker, dan kita lihat berapa trial efikasi dan safety dari beta blocker. Ya. Nah, tadi kita tahu bahwa cardiovascular continuum ya dimulai dari faktor resiko. Tadi udah dibahas oleh Dr. Agus ya, faktor resiko terjadinya penyakit kardiovaskuler salah satunya adalah hypertension ya. Dulu di webinar edukasi kita juga pernah dibahas mengenai dislipidemia dan diabetes ya. Dan kalau kita lihat perjalanannya sampai end stage-nya itu akan di namanya heart failure ya, baik dia melalui myocardial ischemia ya, infark, ataupun dia bisa melalui aritmia ya. Tapi ujung-ujungnya adalah chronic heart failure dan end stage dari heart disease. Jadi ini adalah perjalanan penyakit. Jadi kita akan bahas tadi Dr. Agus sudah membahas mengenai hipertensi alfanya, dan kita akan membahas mengenai heart failure, chronic heart failure. Nah, untuk chronic heart failure ini ya memang kalau kita lihat ini adalah bagian dari ESC. Pertama kita harus melakukan diagnosis chronic heart failure dengan tepat ya. Jadi tentu pasien-pasien dengan chronic heart failure mempunyai tanda dan gejala sign and symptom ya. Gejalanya mungkin sesak nafas saat aktivitas, ortopnu, PND atau suspanokontaktisme. Tanda-tandanya mungkin kalau kita bisa lihat JPP yang meningkat, kemudian apakah ada edema, ada rongki dan sebagainya. Kadang-kadang kita bisa melihat abnormal ECG ya, seperti pembesaran jantung, LPH, left atrial enlargement, atau tanda-tanda pembesaran jantung ya, atau ada whole myocardial infarct dan sebagainya. Dan yang penting adalah dua hal di bawah ini juga ya. Kita lihat laboratorium result ya. Jadi kita kalau biasa cek nggak toleransi sama sekali sama beta blocker, sementara heart rate-nya masih tinggi, tensinya masih tinggi, apakah ada pilihan? Kita bisa lakukan juga echocardiografi ya. Jadi NT-proBNP yang tinggi dan echo yang menunjukkan adanya gangguan structural heart disease, itu membuat diagnosis heart failure menjadi lebih likely ya. Nah,
Di guideline yang baru ini mereka membagi yang heart failure dengan reduced ejection fraction bila EF-nya itu kurang dari 40%. Dan ini ada yang mildly reduced ejection fraction, yaitu ejection fraction antara 41 sampai 49%, dan yang heart failure dengan ejection fraction 50% itu disebut heart failure preserved EF. Dan fokus pembahasan kita mungkin pada sore hari ini pasien-pasien dengan heart failure reduced ejection fraction. Dan setelah kita mendiagnosis, ya kita juga harus tentukan etiologi, ya, karena berbagai etiologi ini juga mempengaruhi treatment dari pasien, ya. Ya, berapa etiologi dari heart failure, bisa dari coronary artery disease, ya, myocardial infarct, ya, hypertension yang tadi udah dibahas, ya, terjadi pembesaran jantung, ya, valve disease bila ada penyakit jantung katup, ya, mitral stenosis, mitral regurgitation, aritmia, ya, ini sekarang juga cukup sering pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi, ya, pasien kardiomiopati secara genetik, congenital heart disease, penyakit infektif endokarditis, ya, drug induced misalnya pada pasien-pasien dengan cancer, terus dilakukan kemoterapi dan sebagainya. Infiltrative disease yang mungkin sekarang kita juga sering ketemu, ya, misalnya sarkoidosis, amyloidosis, atau ada storage disorder, apakah hemochromatosis, ya, penumpukan dari zat besi yang berlebihan ataupun glycogen storage disease, ya. Nah, dari tes-tes sebab itu, ya, dari ESC merekomendasikan beberapa pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis, ya, seperti ProBNP, ECG, echo, chest X-ray, dan beberapa pemeriksaan rutin, ya, untuk membantu kita dalam melakukan diagnosis. Nah, ini yang penting, bagaimana melakukan penanganan pada pasien-pasien dengan heart failure reduced ejection fraction, ya. Dan pada guideline yang terbaru sekarang udah 4 pilar untuk treatment dari heart failure, ya. Kalau dulu hanya 3, ACE, beta blocker, MRA, ya, mineralocorticoid antagonis, ya. Terus sekarang ada SGLT2 inhibitor, ya, ini merupakan tambahan yang baru, ya, dapagliflozin dan empagliflozin, ya. Jadi ini adalah 4 pilar dalam penanganan heart failure dengan reduced ejection fraction. Dan pada pasien-pasien yang di mana terjadi overload cairan, ya, bisa diberikan loop diuretik, ya. Jadi ini merupakan kelas 1 dari penanganan heart failure dengan RF, ya, reduced ejection fraction. Nah, lini keduanya, ya, bila pasien dengan ejection fraction kurang dari 35%, ya, QRS-nya masih sempit, ya. Nah, ini kita bisa melakukan pemasangan ICD, ya, untuk baik primary prevention maupun secondary prevention terhadap kejadian sudden cardiac death, ya. Kalau dia sebabnya iskemik itu kelas 1, kalau non iskemik itu kelas 2A, ya. Kalau ejection fraction lebih dari 35%, tapi tidak terindikasi, ya, QRS-nya tidak lebar dan sebagainya, kita dan simptomnya masih persisten, ya, kita bisa tambahkan agent obat lain, ya, untuk menangani heart failure-nya. Namun kalau EF-nya kurang dari 35% dan QRS-nya lebar, ya, lebih dari 130, ya, ini kita bisa melakukan pemasangan CRT, ya, 130 sampai 149 itu kelas 2A, lebih dari itu kelas 1. Ya, dan sore ini kita mungkin akan lebih fokus pada salah satu pilar penanganannya, yaitu beta blocker, ya. Dan ini sebagai perbandingan, ya, bagaimana kita memulai 4 pilar itu, ya, dosis awal dan target dose, ya. Jadi pemberian ACE itu dimulai dari dosis kecil,
kemudian mencapai dosis yang ditargetkan ya. Jadi kita harus inisiasi dan mencapai target dos sehingga keunggulan atau manfaat mortalitasnya akan baik ya. Ini hanya ada beberapa ACE yang dari studi-studi besar yang secara klinis mempunyai efek terhadap mortalitas, yaitu captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, dan tandolapril. Ya, ini starting dose-nya dan ini target dose-nya. Ya. Nah, sekarang bahkan ARNI itu merupakan first line dari ACE. Ya. Jadi ACE dan ARNI itu seimbang. Tapi berapa guideline? Kita bisa mulai langsung dengan ARNI, yaitu 1 butyl valsartan, ya. Kita bisa mulai dari 2 kali 100, tapi pada pasien-pasien yang hipotensi, yang cenderung tensinya tidak tinggi, kita mulai dari dosis yang 2 kali 50. Dosis targetnya 2 kali 200. Ya. Kemudian beta blocker. Hanya ada 4 beta blocker dari guideline ini yang direkomendasikan, yaitu bisoprolol, carvedilol, metoprolol, dan nebivolol ya. Satu yang beta non selektif ya, carvedilol, tapi yang lainnya beta 1 selektif ya. Ini mulai dosisnya, kemudian titrasi sampai dosis maksimal ya. Sedangkan MRA itu bisa eplerenone maupun spironolactone ya. Nah, SGLT2 inhibitor terobosan baru ya, karena trial dari DAPA heart failure ataupun temporal outcome ya. Kita lihat ini dosisnya sama. Jadi starting dose dan target dose-nya sama, yaitu 10 mg. Target dose-nya juga 10 mg. Nah, other agents ini ya, jadi itu adalah pilar utama ya, kelas 1 ini yang kelas 2-nya ya. Nah, tapi ARB ini masih bisa dikategori kelas 1 bila pasien intoleran terhadap ACE ya, sehingga dia tidak bisa diberikan ACE ya, maka bisa diganti dengan ARB. Berapa ARB yang direkomendasikan adalah candesartan, losartan, dan valsartan ya. Ivabradin ini adalah panicena blocker yang bisa diberikan pada pasien-pasien yang belum mencapai heart rate kurang dari 70, atau sekarang ada trial baru Vericiguat ya, yaitu soluble guanylat cyclase stimulator yang merangsang intrinsik dari nitric oxide ya. Sayang ini sepertinya belum masuk di Indonesia ya. Ini bisa digunakan sebagai second liner untuk treatment heart failure yang simptomnya masih persis meskipun sudah kita berikan 4 pilar itu ya. Other agent ya, digoxin masih dimasukkan, dan hidralazin ya, atau isosorbit dan nitrate ya, itu sebagai vasodilator ya. Nah, tadi setelah kita lihat bahwa treatment dari heart failure ya, tadi ada 4 pilar, dan kita akan fokus pada beta blocker. Kenapa beta blocker diberikan pada pasien-pasien pada heart failure ya? Nah, ini tadi udah dijelaskan oleh Dr. Agus ya, mungkin saya tidak akan mengulang. Jadi ada yang non AISA ataupun yang AISA. Kenapa AISA ini kita tidak pilih? Karena dia ada intrinsic sympathomimetic activity. Jadi efek beta blockernya itu tercounter sendiri oleh intrinsic sympathetic activity, sehingga heart rate-nya itu tidak akan mencapai yang lebih baik dibandingkan pasien-pasien yang menggunakan beta 1 selektif ya. Nah, itu mungkin poinnya. Ya. Nah, ini penting, mungkin saya akan ulang ya. Jadi beta reseptor itu kita tahu bahwa kadang-kadang dokter-dokter, mungkin dokter-dokter di luar sana ya, karena enggan memberikan beta blocker atau memberikan beta blocker pada pasien-pasien heart failure. Kenapa? Karena ini kan jantungnya sudah gagal nih, ini daya pompanya udah kurang. Kok dikasih beta blocker, bukannya akan tambah jeblok lagi ya. Jadi beta blocker ini kita lihat bahwa kenapa beta reseptor itu lebih banyak di beta 1 ya, terutama di otot jantung ya. Ada juga beta 2 ya di otot jantung, tapi rasionya mungkin 10:1 ya, beta 1 lebih banyak. Nah, beta 1 ini di drive oleh katekoamin, yaitu norepinefrin ya.
Jadi bila aktivitas simpatis berlebihan, maka kontraktilitas inotropik dan heart rate atau chronotropik biasa kita sebut itu akan meningkat. Apa akibatnya? Itu dalam waktu jangka panjang akan menyebabkan myocardial necrosis. Ya, myocardial necrosis mengakibatkan kalau pada pasien-pasien yang heart failure kan sympathetic overdrive-nya itu meningkat, di mana katekolamin ini merangsang contractility dan heart rate secara terus-menerus. Akibatnya juga myocardialnya tambah lama akan terjadi necrosis. Ya, necrosis itu jadi mengakibatkan makin lama makin lemah, ya. Seperti kuda yang dipacu terus, makin lama dia makin capek, ya. Terus juga efek dari katekolamin ini meningkatkan renin release dari ginjal yang mengakibatkan terjadinya pengaktifan renin-angiotensin system, terjadi vasokonstriksi, terjadi namanya afterload yang meningkat. Jantungnya sudah capek, afterload-nya meningkat. Jadi itu respon yang sangat negatif. Makanya itu kita perlu memblok dari beta reseptor ini, ya, diberikan ya beta reseptor yang selektif, ya. Nah, kalau kita lihat pada beta 2, ya, driving dari katekolamin justru menyebabkan penurunan myocardial necrosis, tapi beta 2 ini kan sedikit di jantung. Nah, kalau kita memberikan beta blocker yang sensitif, ya, jadi kita tidak memblok ini, tidak memblok beta 2 reseptor, sehingga myocardial necrosis atau apoptosis akan menurun karena katekolamin yang merangsang di beta 2. Ya, kalau kita blok, dia tidak akan menurunkan myocardial necrosis. Ya. Selain itu, selektivitas beta blocker terhadap beta 1 ini mempunyai keuntungan. Kalau kita tidak blok di beta 2, ya kita tahu bahwa beta 2 reseptor ini banyak di bronchial smooth muscle, blood vessel, ya. Kalau kita tidak blok, ya tidak terjadi bronkokonstriksi dan tidak terjadi vasokonstriksi yang efeknya tidak baik, ya. Oke, maka itu penting untuk pemilihan beta 1 selektif beta blocker pada penanganan pasien heart failure. Ya, nah ini tadi udah dijelaskan bahwa sympathetic overdrive ini bisa berlangsung pada pada semua mungkin stadium dari kardiovaskular kontinum ini, ya, baik dari stadium awal maupun sampai stadium akhir, ya, terutama kita lihat pada myocardial ischemia, myocardial infarction, aritmia, apalagi, ya, tentu sympathetic overdrive ini perlu kita hambat, ya, karena terlalu berlebihan. Nah, dengan itu, dengan pemberian beta blocker tadi, kita akan mereduksi dari sympathetic tone, ya. Terus arrhythmia activity juga akan menurun sehingga akan mengurangi sudden cardiac death. Upregulation dari cardiac beta 1 reseptor, ya. Jadi ada penambahan dari beta 1 reseptor, ya. Terus juga mempengaruhi remodeling, ya, terus juga heart rate, ya. Inhibisi dari sistem renin-angiotensin yang tadi dia dirilis dari ginjal dan sebagainya, ya. Jadi pemberian beta blocker pada pasien-pasien heart failure itu adalah sebenarnya wajib, ya. Nah, kadang-kadang memang masalahnya pasien intolerans, ya. Makanya itu kita harus mulai dengan dosis kecil, tapi tetap harus diberikan. Kita mulai dari dosis kecil, kemudian kita lakukan uptitrasi secara perlahan-lahan, ya, sehingga mencapai target dose, ya. Nah, yang kedua, yang ketiga ini kita akan membahas efikasi dan safety dari beta blocker ini, ya. Nah, ini adalah landmark study, ya, mungkin sekalian sudah tahu ini tahun 90-an kali, ya, 2000, ya, atau 2000, ya, landmark study penggunaan beta blocker, ya. Tahun 90-an kalau saya lupa. Ya, ini ada BEST, CBIS-1, CBIS-2, Copernicus, Merit, Carvedilol, US Carvedilol. Copernicus ini juga Carvedilol, ya. Jadi ini adalah meta-analisisnya. Kalau kita lihat efek beta blocker terhadap mortality, ya, angka kematian, ini semuanya menunjukkan
efek yang baik ya, jadi protektif dibanding hanya satu yang melewati garis satu, yaitu best, yaitu ini pakai bucindolol ya, tapi yang lainnya baik ya, dan hazard ratio secara keseluruhan total itu 0,76, jadi terjadi risk reduction sebanyak 24% terhadap all cause mortality ya. Nah ini tadi trial dari CBIS, Copernicus maupun Merit Heart Failure ya. Pada CBIS dia menurunkan sampai 44% ya, Copernicus sampai menurunkan sampai 35% ya, sudden death-nya menurun 36% dan sebagainya. Ya jadi landmark study ini yang membuat dari awal itu guideline mungkin dari tahun awal-awal 2000-an itu beta blocker sebagai pilar, salah satu pilar utama dalam penanganan heart failure ya. Dan kita lihat ini tadi kita bahas mengenai beta blocker yang mempunyai selektif dan yang ISA dan non ISA ya. Nah, ini kita bandingkan pasien-pasien yang dengan beta blocker selektif yang non ISA ya, yang mempunyai ISA dan non ISA. Yang ISA yang mempunyai intrinsik itu seperti nebivolol, bucindolol ya, dan salmeterol. Ini perubahan cardiac death-nya kita lihat memang hanya salmeterol ini yang meningkat, tapi yang lainnya menurunkan all cause death. Tapi perbandingan penurunan all cause death-nya itu dibandingkan bisoprolol, metoprolol ya, itu lebih baik yang bisoprolol dan metoprolol dibandingkan yang beta blocker yang mempunyai intrinsic sympathetic activity. Ya ini kembali diulang, kita lihat bahwa dari trial-trial landmark tadi ya, memang sebaiknya kita memilih yang selektif beta 1 ya dalam all cause mortality. Nah, tadi kita udah lihat mortalitas yang menurun. Sebenarnya mortalitas menurun didrive oleh apa? Ini saya akan melihat heart rate ya, heart rate pada pasien-pasien pada populasi yang berbeda. Kita lihat bahwa pada pasien-pasien ini penelitian dari berbagai studi ya. Pada pasien-pasien dengan hipertensi ternyata heart rate yang pasien yang masih tinggi itu masih sekitar 38% ya. Kalau coronary heart disease ini kurang lebih 16% pada penelitian ini. Pada pasien heart failure itu heart rate yang lebih dari 80 itu masih ada 33%. Jadi masih banyak pasien-pasien di luar sana, apalagi pasien dengan atrial fibrilasi ini heart rate-nya masih cukup tinggi, 46% ya. Masih banyak yang pada kondisi tertentu heart rate-nya masih belum tercapai sesuai target. Sedangkan berbagai studi ya ini dari regression analysis dari berbagai trial ya terhadap 19.000 trial ya. Jadi kalau perubahan heart rate yang lebih baik ya, jadi perubahan heart rate yang baik, reduction risk mortality-nya akan semakin tinggi ya. Kita lihat. Ataupun kalau heart rate-nya turun mencapai target tertentu yang mendekati 60 ya, annual loss mortality-nya akan semakin rendah ya. Nah, ini suatu studi yang sangat baik ya. Jadi ini sebenarnya mengumumkan meta-analysis melihat sebenarnya apa sih yang kita perlukan dalam treatment penggunaan beta blocker pada pasien heart failure ini. Apakah kita harus mencapai targeted dose ya sesuai guideline atau kita target dari heart rate-nya. Jadi heart rate yang sudah tercapai mungkin antara 60 ya 50 60 atau dosisnya harus ditingkatkan beta blocker itu sampai targeted dose. Kadang-kadang sulit ya meningkatkan dosis beta blocker sampai targeted dose pada beberapa orang ya. Nah, kita lihat ya, saya highlight di sini ya. Jadi heart rate reduction ya itu mempunyai
hazard ratio atau rasio risk relatifnya 0,82. Jadi protektif setiap penurunan 5 beats per menit dari heart rate ya. Ini signifikan. Sedangkan peningkatan beta blocker dose sampai targeted heart rate ternyata tidak signifikan ya. Dia relative risk ratio-nya 1,02. Jadi dari penelitian ini kita melihat bahwa kadang-kadang kita memberikan beta blocker bukan untuk mencapai targeted dose-nya, ya. Kalau bisa ditoleransi nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, yang penting terjadi penurunan heart rate sesuai dengan targeted heart rate. Ya. Sekarang mau kita lihat berapa sih targeted heart rate-nya, ya. Nah, mungkin kita lihat pada grafik ini, ya. Jadi ini ada suatu studi, ya. Kita lihat yang garis merah dan hijau ini, ya ini pada pasien-pasien long term survival-nya, kalau kita lihat heart rate-nya antara 65 sampai 74 yang merah, lebih dari 74 ya. Jadi ternyata untuk long term survival-nya heart rate-nya ya mungkin kita rata-ratain di atas 70 itu kurang bagus ya. Makanya di guideline itu pada heart rate yang di atas 70 meskipun kita udah berikan beta blocker, kita bisa menambahkan either agent yaitu ivabradine ya. Namun pada pasien-pasien yang kalau ini yang 50 sampai 60 ya, itu dia punya survival-nya lebih baik dibandingkan dengan yang pasien di atas 70. Namun ya, penurunan heart rate juga ada maksimalnya. Kalau dia turun di bawah 50 ternyata prognosisnya itu lebih jelek. Jadi kalau kita memberikan beta blocker ternyata heart rate pasien sangat rendah pada pasien-pasien heart failure ya dengan titik nadir itu 50 itu prognosisnya akan sama dengan pasien-pasien yang heart rate-nya tinggi. Jadi kita harus menjaga targeted heart rate-nya mungkin 50 sampai ya mendekati 70 ya. Nah, itu yang harus kita jaga pada pasien-pasien heart failure dengan pemberian beta blocker. Ya. Nah, ini safety dan tolerability sebenarnya tadi udah banyak dibahas Dr. Agus, tadi saya lihat slide-nya, makanya saya kurang-kurangin aja slide saya ya. Jadi sebenarnya ini tadi dua beta selektif ya, bisoprolol dan atenolol. Ternyata bisoprolol ini perubahan terhadap RW-nya itu lebih hampir sama atau dengan placebo dibandingkan dengan atenolol yang masih terjadi reaktif RW ya meskipun sama-sama beta selektif ya. Ini juga penting ya tolerability beta blocker pada pasien-pasien heart failure yang usia tua ya. Tolerability itu maksudnya pasien itu mampu mentolerir nggak gejala-gejala akibat pemberian beta blocker seperti fatigue ya, kadang-kadang capek, sesek ya karena pemberian awal beta blocker. Ternyata dibandingkan antara bisoprolol dan carvedilol sebanyak hanya ada 24% atau 25% yang bisa mencapai targeted heart rate ya yang dosis maksimal ya. Jadi namun 55% ya itu separohnya paling tidak mencapai separuh dari targeted dose ya. Jadi kalau bisoprolol itu 10 mili, paling enggak 5 mili itu bisa tercapai 55% ya. Dan ternyata carvedilol karena dia non selektif maka terjadi bronkokonstriksinya lebih tinggi dibandingkan bisoprolol ya. Nah, ini tadi udah dibahas bahwa sexual dysfunction ya dibandingkan persentase peningkatan dibandingkan placebo yang ternyata pada atenolol, propanolol dan carvedilol ini lebih tinggi dibandingkan bisoprolol dan nebivolol. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai take home message bahwa pada penanganan heart failure sekarang ada 4 pilar ya, 4 pilar yaitu ACE/ARNI, ya, ACE atau ARNI, MRA, SGLT2 inhibitor dan beta blocker ya. Dan dari trial dengan pemberian 4 pilar ini akan mereduksi dari mortalitas dan morbiditas ya. Dan beta blocker
pada studi menunjukkan penurunan dari 34 sampai 35% dari all cause mortality ya, dan dipilih beta blocker yang beta 1 selective tanpa adanya ISA ya, intrinsic sympathetic activity ya. Kemudian beta blocker juga dalam pemberian beta blocker pada pasien-pasien heart failure ya, ternyata targeted heart rate itu lebih kita utamakan dibandingkan targeted dose ya. Tentu kita harus melihat bahwa targeted heart rate 50 sampai 70 ini yang harus menjadi pedoman. Lebih tinggi dia tidak bagus, lebih rendah dari 50 juga tidak bagus ya. Jadi ya rata-rata 50, 55, 65 ya itu optimal yang bisa kita capai ya. Jadi dan kita lihat pada praktek sehari-hari bahwa paling enggak kalau kita mencapai 50% dari recommended dose yang bisa ditoleransi pasien, itu mempunyai survival yang lebih baik. Mungkin terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Dr. Munawar sebagai moderator.